warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masuk pertemuan untuk pokok bahasanya masih seputar desain. Karena memang mata kuliah IMK ini basicnya adalah pembuatan prototipe atau mock-up sebuah sistem ya. Oke. Untuk pertemuan 11 ini kaitannya dengan user experience design, di mana di pertemuan minggu lalu sudah saya bahas ya mengenai user experience ya. Kali ini adalah user experience design. Nah, user experience design ini nanti mempunyai pengertian atau memiliki sebuah gambaran bahwa user experience design ini adalah sebuah proses yang nanti dilakukan oleh developer, di mana developer ini adalah pengembang ya, bisa dikatakan sebagai pengembang sebuah sistem untuk menentukan desain apa yang baik atau yang terbaik untuk pengguna dengan mengacu pada pengalaman pengguna yang melibatkan kondisi yang dibutuhkan pengguna. Nah, tujuannya untuk apa user experience design ini? Nah, tujuannya di sini adalah untuk membuat sebuah interaksi yang sangat efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user sedemikian rupa. Nah, ini mengenai pengertian dan tujuan dari user experience design. Di sini ada perbedaan antara user experience dengan design experience. Poin pertama, di sini usaha ya, kalau user experience di sini adalah sebuah usaha untuk menghasilkan produk. Produk ini nanti berupa entah itu berupa website, entah itu berupa program desktop, entah itu program mobile ya atau smartphone ya, aplikasi smartphone atau aplikasi tadi desktop yang berpusat pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Jadi fokusnya di sini apa? 3 aplikasi ya untuk user experience, yaitu fokus usaha untuk menghasilkan sebuah aplikasi baik berbasis web, desktop maupun mobile. Nah, kalau experience design, nah itu proses untuk meningkatkan. Kalau tadi usaha untuk menghasilkan, ini untuk meningkatkan kepuasan pengguna, yaitu pengguna aplikasi tadi yang sudah saya sebut tadi, ada 3 aplikasi. Poin kedua, perbedaannya dilihat dari prosesnya ya. Dilihat dari prosesnya. Nah, untuk user experience ini proses secara visual yang digunakan untuk memberikan pelatihan ya, pelatihan atau workshop ya kepada pengguna melalui interface produk yang interaktif di semua ukuran atau platform. Nah, kalau experience design itu nanti proses pengembangan dan peningkatan interaksi kualitas antara pengguna dengan semua aspek perusahaan. Poin ketiga, ini dilihat dari tanggung jawab. Nah, kalau user experience ini tanggung jawabnya nanti terhadap pemindahan kekuatan merek dan aset visual ke dalam interface produk yang produk untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tapi kalau experience design itu nanti tanggung jawabnya terhadap proses penelitian, pengujian,
pengembangan, konten, dan prototyping untuk menguji hasil kualitas. Yang keempat, bidang digital. Yang keempat ini dilihat dari medianya. Kalau user experience ini bergerak di bidang digital yang mencakup tanggung jawab untuk bekerja sama dan bekerja dengan pengembang atau kode. Tapi jika experience design ini prakteknya non digital ya atau ilmu kognitif. Namun digunakan dan didefinisikan pada industri digital. Itu perbedaan antara user experience dan user design. User experience dengan user experience design. Nah, ini untuk user experience design ini beberapa dari tools yang digunakan itu nanti menjelaskan beberapa sisi ya. Yang pertama dari sisi usable. Nah, usable ini nanti produk atau jasa yang diberikan kepada user harus sederhana dan mudah digunakan. Kemudian selain itu apa? Selain itu sistem harus dirancang dengan cara yang familiar dan mudah dimengerti oleh pengguna. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua ada useful. Useful di sini nanti produk atau jasa perlu diberdaya gunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, kemudian yang ketiga, sisi desirable. Di sini nanti kaitannya dengan estetika atau keindahan secara visual dari produk yang dikembangkan. Kemudian yang keempat dari sisi findable, di sini nanti informasi harus dapat ditemukan dan mudah dinavigasi. Selanjutnya dari sisi accessibility atau dari sisi accessible ya. Di sini produk atau jasa harus dirancang sehingga pengguna dengan kebutuhan khusus sekalipun dapat memiliki pengalaman yang sama seperti user lain. Jadi nggak hanya pengguna yang sehat ya, yang sempurna ya, misalnya tangan, kaki, indera, semua sempurna. Tapi di sini yang berkebutuhan khusus pun bisa menggunakan. Nah ini akses ya, kaitannya dengan akses. Kemudian yang selanjutnya ada kredibel. Nah kredibel ini tentunya perusahaan dan produk atau jasanya harus dapat dipercaya. Kredibel ya. Jadi harus profesional. Seperti itu. Nah, selanjutnya komponen. Kalau tadi sisi dari berbagai sisi yang bisa dilihat, nah ini adalah komponen-komponen dari user experience design. Yang pertama ada usability. Nah, usability ini kaitannya dengan kemarin juga sudah saya bahas ya, kaitannya dengan penggunaan yang dilakukan pengguna. Jadi produk ini bisa digunakan dengan baik oleh pengguna atau tidak. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Tentunya di sini pengguna bisa berinteraksi dengan baik atau tidak pada saat menggunakan sistem yang sudah dibuat oleh tadi developer. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, desain visual. Nah, ini kaitannya dengan tampilan ya kalau desain visual. Nah, di sini tadi rupa, warna, style, tekstur ya, font, kemudian tipografi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, information architecture atau EI. EI di sini nanti merupakan penciptaan ya struktur informasi dalam sebuah aplikasi berbasis web ataupun mobile ataupun desktop yang mudah dipengerti oleh pengguna. Kemudian yang kelima strategi konten ya.
Nah, konten ini adalah isi dari sebuah produk yang akan dibuat. Nah, tentunya ini fokusnya apa nih terhadap produk yang akan dibuat? Nah, ini fokusnya ada perencanaan, pembuatan, kemudian pengiriman, tata kelola konten, baik itu nanti aplikasi berbasis web, mobile, ataupun desktop. Kemudian yang keenam, user resource. Nah, user resource di sini adalah sebuah apa namanya? Sebuah tindakan ya, sebuah tindakan atau sebuah aktivitas atau kegiatan untuk mewawancarai atau menginterview pengguna, baik itu pengguna prospektif atau pengguna aktual dari sebuah aplikasi website, desktop, ataupun mobile. Untuk mendapatkan apa tujuannya? Untuk mendapatkan kejelasan pada sejumlah potensi ya atau kelemahan yang dimiliki produk yang akan digunakan user nanti. Nah, kemudian komponen yang ketujuh ada prototype. Nah, prototype ini merupakan ya proses uji coba menggunakan namanya prototype di sini kan hanya membuat sketsanya ya, hanya membuat konsep secara visual saja. Tentunya ini namanya prototipe, tentu namanya baru rancangan ya. Ini bisa dilakukan secara manual maupun berbasis komputer. Kalau manual tentunya ini pembuatan konsepnya atau prototipenya menggunakan apa namanya storyboard atau membuat sketsa di kertas. Nah, kalau sudah berbasis komputer ya tentunya menggunakan tools ya yang sesuai dengan apa namanya keahlian dari desainer. Nah, poin selanjutnya ada wireframe, annotation ya, annotation, kemudian prototyping. Nah, ini untuk wireframe dan annotation di sini adalah cara untuk mengidentifikasi konten ya dan struktur yang diusulkan dari sebuah desain serta perilaku fungsional dari tampilan halaman website. Kalau annotation di sini adalah penjelasannya atau catatan tentang sebuah elemen interaksi di wireframe. Jadi keterangannya lah, katakanlah keterangannya. Jadi kalau wireframe itu adalah aplikasinya, desainnya ya, desain aplikasinya baik itu aplikasi berbasis web, desktop maupun mobile. Nah, kalau annotation di sini adalah keterangannya, penjelasan mengenai apa namanya interaksi ya atau komponen-komponen yang dibuat di wireframe. Nah, pengguna wireframe di sini banyak ya. Di sini ada project management, ada business analyst, ada visual designer, ada content creator, ada search engine, kemudian ada developer juga, ada quality assurance, ada user, ada client. Ini penggunanya. Nah, pembuatannya di sini banyak ya. Di sini banyak seperti business requirement, ada design brief, ada stakeholder interview, ada research performance, ada website analysis, dan lain sebagainya. Nah, ini saya berikan gambaran sedikit bagaimana cara membuat wireframe ya. Oke, saya tambahkan materinya mengenai apa namanya pembuatan wireframe. Wireframe.
Tadi pengertiannya sudah ya, tujuannya juga tadi sudah sudah dibahas. Tentunya tujuannya di sini memberikan pemahaman visual ya tentang sebuah halaman pada tahap ya pembuatan project, baik projectnya itu berbasis web ataupun desktop ataupun mobile. Nah, desain proses wireframe di sini merupakan proses ya, proses organik dan oleh karena itu setiap desainer memiliki cara menggunakan visual dan kode yang berbeda-beda. Nah, katakanlah di sini untuk pembuatan wireframe ini kan banyak ya tools yang bisa digunakan. Nah, di sini tergantung dari masing-masing desainer mau menggunakan tools apa. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya pertama tentunya seperti yang sudah saya bahas kemarin, di sini tentukan tools atau software yang akan digunakan. Nah, di sini tentunya software banyak. Ya, di sini silakan dipilih mau menggunakan yang mana. Yang penting bisa dan nyaman menggunakannya. Nah, yang pertama di sini letakkan template yang di-download dari Google ya ke desainnya. Nah, seperti biasa lah kalau kalian mau membuat prototipe, nah, kalian mau menggunakan tools yang sudah jadi, ya tinggal di-download di Google ya. Terserah mau menggunakan tools yang mana, mau Figma, mau Photoshop, mau apalah yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, silakan. Kemudian setelah dipilih ya tools yang pilih tadi, kemudian menentukan tata letak untuk kotaknya. Nah, di sini sebenarnya sebuah program ya, itu kan simple sebenarnya, hanya sebuah tabel. Di sini yang namanya website, kemudian desktop, mobile, program mobile. Nah, itu sebenarnya kan sebuah tabel. Jadi tabel ini kan terdiri dari 3 baris nanti. Yang pertama ada header, kemudian konten untuk isinya. Jadi header nanti untuk judul dari programnya, jadi judul temanya apa. Kemudian yang kedua, baris kedua adalah konten. Nah, konten ini tentunya isi dari informasi yang akan disajikan nanti. Kemudian yang ketiga adalah footer. Jadi ini yang pertama nih namanya header, nanti berisi judul ya, bisa berisi judul maupun logo dari perusahaan atau merek dagangnya. Kemudian di sini nanti ada navigasi ini juga ada di header. Apakah harus wajib di header? Enggak, bisa di konten juga. Kemudian yang kedua ini baris kedua ya, baris kedua ini adalah konten. Nah, konten ini sih berisi informasi utamanya. Nah, di sini ada informasi utama. Nanti untuk menampilkan, maksudnya untuk menampilkan informasi utama. Di sini ada banyak fitur yang disajikan. Fitur 1, 2, 3, terserah nanti kan tergantung dari tema program yang akan dibuat. Ini, jadi konten itu berfungsi untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga, baris yang ketiga tadi saya katakan adalah footer. Footer ini adalah untuk publikasi ya, hak cipta dari si pembuat websitenya atau programnya. Jadi biasanya kan kalian suka baca nih di paling bawah copyright, misalnya bsi.ac.id atau copyright Suminten Center. Nah, itu adalah hak cipta kepemilikan dari yang punya website. Jadi sederhana sebenarnya ya. Sebuah website itu sederhana, hanya 3 baris seperti ini. Baris 1, baris 2, baris 3.
Jadi sederhana. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, untuk apa namanya membuat desain ya, suka-suka kalian ya. Suka-suka kalian sebagai desainernya. Kalian bisa mengedit suka-suka kalian. Nah, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Mau itu tata letaknya, stylenya, kemudian kontennya, fitur-fitur yang dibuat, nah macam-macam. Nah itu bisa dilakukan editing seperti itu. Nah ini tadi navigasi kan paham ya, navigasi itu adalah apa namanya menu-menu yang ada di website. Misalnya ada menu utama, ada biasanya kan beranda, terus kemudian profil, kontak, buku tamu, produk misalnya. Nah itu navigasi namanya. Oke lanjut. Nah ini tadi ya, ini bagian konten. Jadi ini ada case study, fitur case study, ada introduction, kemudian ada client, ada service dan sebagainya. Ini adalah konten. Nah, sedangkan ini logo, navigation, tagline ini ada di header. Kemudian kalau footer ini khusus, memang ini spesialis untuk hak cipta, copyright ya, copyright. Oke, selanjutnya. Yang langkah selanjutnya, langkah yang keenam, mendefinisikan hierarki informasi ya dengan tipografi. Nah, setelah kalian ini selesai mengatur tata letak dan puas ya dengan tampilan yang dibuat tadi, selanjutnya mulai isi desain tata letak yang kalian buat tadi dengan konten sedikit demi sedikit dan mengetahui apakah informasi tersebut terstruktur dengan baik atau tidak. Kemudian informasi yang akan kalian sampaikan nanti harus jelas ya, jelas dan mudah dibacakan, dibaca oleh pengguna. Kalau misalnya kontennya informasi yang kalian sajikan menggunakan bahasa Indonesia, ya sebaiknya nanti gunakanlah bahasa Indonesia yang baku, yang formal. Tapi kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, gunakanlah grammar ya. Jadi grammarnya harus sesuai. Gitu ya. Jadi bisa kalian menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, namun aturan-aturannya ya sesuai dengan tadi. Kalau bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Inggris yang sesuai grammarnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ya, tadi ini logonya, ini judulnya misalnya di sini ya, judul dari websitenya. Kemudian ini navigasinya tadi ada home, ada fitur, ada about us, ada support, ada Baino dan lain sebagainya. Nah, ini kontennya. Kontennya ini berisi informasinya. Jadi apa namanya? Dari menu-menu ini kan nanti berisi link ya, berisi menu dari informasi yang akan disajikan. Nah, informasi yang akan disajikan tampil di mana ya? Tampil di konten ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, pada contoh di bawah ini ya, bisa kalian lakukan sedikit modifikasi ya atau editing pada bagian desainnya. Nah, ini bisa ditambahkan ya screenshot atau menggunakan warna hitam ya pada kotak untuk menentukan area mana yang menunjukkan informasi penting pada website. Jadi yang ditanda ini warna hitam itu adalah area yang penting yang digunakan untuk menampilkan informasi. Misalnya ini yang digunakan pengguna misalnya. Nah kalau home, kalau fitur about us kan isinya cuma itu ya. Tapi kalau by now ini kan memang transaksi utamanya, seperti itu, ya kan? Nah itu maksudnya di situ. Nah kemudian yang ketujuh, langkah yang ketujuh, menggunakan grayscale ya dapat membantu menentukan
menentukan kekuatan visual pada wireframe yang kalian buat sebelum nanti diterapkan pada. Jadi kembali lagi ini hanya baru konsepnya saja seperti itu. Oh nanti konsepnya mau dibuat seperti ini. Oh nanti sudah ketahuan nih. Oh ya nanti websitenya berarti kurang lebihnya seperti ini, gitu ya. Oke lanjut. Kemudian yang ke-8 mengubah format wireframe menjadi bentuk visual. Alasannya mengapa ini kalian misalnya lebih suka menggunakan Illustrator untuk wireframe? Adalah karena mungkin kalian dapat mengekspor ke format PSD misalnya atau format lain misalnya. Jadi suka-suka kalian ya. Misalnya kalau gambar, oh kalian nggak suka pakai JPEG formatnya, misalnya mau PNG atau mau IMG dan lain sebagainya. Nah ini tampilan yang apa namanya, yang formatnya sudah berbentuk visual ya di apa namanya websitenya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Nah untuk tools yang digunakan silahkan pilih. Mau kalian cocoknya mau menggunakan yang mana terserah. Yang penting kalian nyaman, kalian bisa menggunakan, nah itu saja kuncinya. Oke, selanjutnya perbedaan antara wireframe, mockup, dan prototype. Jadi ada perbedaan ini antara, ini kan nggak asing ya bagi kalian yuk. Kalian suka bilang nih mockup, ada yang sering bilang prototype. Kalau dari segi maknanya sih hampir sama semuanya desain. Tapi tentunya di sini perbedaan ada, walaupun sedikit. Nah, dilihat dari wireframe dulu. Nah, ini kalau wireframe di sini merupakan blueprint dari sebuah arsitektur. Nah, konsepnya ini tujuannya untuk menyampaikan susunan, layout, navigasi, struktur, dan organisasi konten. Nah, biasanya ini juga untuk wireframe ini berupa gambar hitam putih saja. Namanya juga konsep ya. Nah, jadi di sini warnanya hanya hitam putih saja. Dan menekankan pada isi dari konten yang akan dibuat. Nah, tadi sudah saya contohkan. Kemudian mockup. Nah, mockup ini apa? Ya sama. Ini juga sebuah desain juga sebenarnya. Nah, di sini mockup di sini adalah konsep yang lebih dalam bentuk penyampaian berbagai aspek desain visual seperti gambar, warna, tipografi ya dan lain-lain. Waktu pengerjaannya pun sama dengan wireframe, yaitu sebelum produk itu dibuat. Nah, tadi kan dari awal sudah saya katakan, ketiga-tiganya itu memang sama, yaitu membuat sebuah desain. Namun di sini yang namanya perbedaan itu pasti ada sedikit, walaupun sedikit. Ya, hanya saja gambar yang diberikan mockup ini lebih detail dan terperinci daripada wireframe tadi. Itu. Kemudian sedangkan prototype, nah prototype ini merupakan konsep clickable ya, clickable yang sudah dapat merespon berbagai perintah. Nah, prototype ini lebih mensimulasikan bagaimana user dapat berinteraksi secara nyata dengan user interface. Nah, konsep ini memungkinkan desainer untuk menguji user journey ya dan menemukan berbagai masalah yang ada pada produk yang sedang dikembangkan. Nah, ini mengenai perbedaan ketiganya. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama menggambarkan ya, membuat sebuah desain dari sistem yang akan dibuat. Sama-sama desain sebenarnya. Nah, ketiga konsep arsitektur tersebut dapat kalian lihat nih di sini. Nah, untuk wireframe. Nah, pertama nih, memberikan gambaran layout umum dari website atau aplikasi. Kemudian kalau mockup menemukan error, kalau prototype dapat diklik dan merespon. Walaupun diklik dan merespon ini masih tetap masih desain ya. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan kepada user dan stakeholder. Stakeholder ini pemilik proyek loh ya. Kemudian kalau mockup menyampaikan ide kepada anggota tim desainer. Nah, kalau prototype
komunikasinya yang efektif. Kemudian poin ketiga, menghemat biaya dan waktu pengerjaan. Kalau mock-up, implementasinya desain. Nah, kalau prototipe apa? Menemukan masalah di tahap awal. Nah, ini kalau mock-up ini sampai tahap sampai 4 ya. Yang keempat ini ada perspektif terhadap user. Kemudian yang kelima, mengorganisir detail dari sebuah project. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya di sini baik wireframe, mock-up, dan prototipe merupakan konsep arsitektur yang memiliki ciri khas dan fungsinya masing-masing. Ya, seperti itu ya. Nah, desainer di sini dapat menyesuaikan setiap kebutuhan yang diinginkan pengguna. Namun, terdapat juga saran ya yang perlu diingat bahwa penggunaan dari ketiga konsep tersebut harus didasari pemikiran seorang user. Kenapa Bu harus begitu? Iya, karena kan di sini developer membuat sebuah sistem itu kan atas permintaan si user atau klien. Jadi si klien ini kan beli dari tim developer. Ya, jadi tim developer ya membuatnya harus sesuai keinginan klien atau user ini. Seperti itu. Dan terakhir tentunya agar menghasilkan sebuah produk yang dapat membuat pengguna semakin nyaman. Nah, ini memang tujuan utamanya seperti itu. Nah, ini ya mengenai wireframe. Oke, ini untuk materi hari ini kurang lebihnya ya seperti ini ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silakan bisa didiskusikan di grup. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.